Selamat pagi anak-anak, salam dan bahagia untuk kita semua. Di sini Bapak akan menjelaskan lingkup materi 1 di pembelajaran seni rupa pada semester 1, yaitu pengenalan seni rupa di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 4, yaitu peserta didik mampu memahami seni rupa, kemudian peserta didik mampu memahami unsur-unsur seni rupa, kemudian peserta didik mampu memahami fungsi dari seni rupa, yang terakhir peserta didik mampu memahami klasifikasi seni rupa berdasarkan waktu dan perkembangannya. Nah, yang pertama, definisi seni rupa. Seni rupa merupakan cabang dari seni, yaitu seni itu terdiri dari seni musik, seni tari, seni teater, yang salah satunya adalah seni rupa. Seni rupa adalah suatu ciptaan yang mengandung unsur keindahan, bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Nah, selanjutnya seni rupa itu bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau berdasarkan manfaatnya bisa juga dibagi 2, yaitu seni rupa murni atau fine art dan seni rupa terapan atau functional art. Nah, itu anak-anak ya, definisi dan bentuk seni rupa beserta manfaat seni rupa tersebut. Nah, kita lanjut. Ini ada contoh gambar. Nah, yang di sebelah kanan itu ada gambar patung Ganesha. Itu merupakan juga sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Kalau yang sebelah kiri tersebut ada lukisan pemandangan. Nah, itu juga merupakan satu seni rupa, yaitu 2 dimensi. Nah, yang 2 dimensi ini memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar saja, 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi memiliki 3 dimensi panjang, lebar, dan dimensi tinggi. Di dalamnya juga memiliki ruang atau volume. Nah, selanjutnya anak-anak, ini juga termasuk karya seni rupa, anak-anak. Nah, kalau di Bali ada namanya pintu gebyok, ada pintu yang diukir, kemudian kursi yang sering kita gunakan sehari-hari, bangku sekolah, itu juga merupakan karya seni rupa, karena itu merupakan hasil dari berpikir desain. Bahkan semua benda yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan hasil pemikiran desain, bisa disebut juga dengan seni rupa. Nah, selanjutnya anak-anak, ini juga kita karena di sekolah pariwisata apakah ada seni di dalam kegiatan pariwisata? Nah, tentunya ada anak-anak. Kalian di jurusan perhotelan ataupun jurusan kuliner, ini terdapat beberapa contoh. Bapak berikan ini 2 contoh saja. Yang pertama ini ada napkin folding. Napkin folding ini adalah suatu seni dalam melipat serbet makan. Anak-anak, seni dalam melipat serbet makan sehingga nanti muncul suatu karya seni di atas meja makan tamu yang akan kalian handle nantinya. Kemudian yang kedua ada contohnya, itu seperti gambar selanjutnya, itu ada seni dalam menata makanan di atas piring atau disebut dengan plating. Nah, dalam dunia pariwisata
Ini juga penting anak-anak dalam melayani sebuah tamu, dalam menyiapkan meja, kemudian menyiapkan makanannya, ada unsur-unsur seni atau karya seni yang perlu kalian pahami nantinya sebagai seorang waiter atau waitress yang baik. Nah, selanjutnya unsur-unsur seni rupa. Nah, unsur seni rupa di sini ada 8 anak-anak. Yang pertama yang terkecil itu adalah titik. Kemudian hubungan dari antara satu titik dan titik selanjutnya disebut garis. Nah, hubungan garis dan garis disebut bidang. Kemudian gabungan dari antar bidang disebut ruang atau volume. Nah, ruang atau volume di sini memiliki dua sifat, yaitu pertama sifat semu dan sifat nyata. Kalau yang di dua dimensi sifatnya semu, seperti anak-anak mengamati suatu lukisan ruangan, maka di sana seolah-olah terdapat ruangan, padahal itu bersifatnya semu atau maya. Kalau yang berada di tiga dimensi atau di patung itu bersifat nyata. Nah, kemudian unsur selanjutnya ada bentuk. Bentuk sini bisa bentuk segitiga, lingkaran, bola, ya, itu namanya bentuk. Kemudian ada unsur warna. Warna di sini memberikan unsur keindahan pada satu karya seni, kemudian perasaan, dan juga menandakan suatu keadaan waktu. Bisa juga digunakan unsur warna ini. Kemudian tekstur. Tekstur di sini juga memiliki dua sifat, yaitu sifatnya seolah-olah bertekstur atau maya. Ada juga yang benar-benar memang bertekstur atau nyata. Dan yang terakhir ada unsur pencahayaan atau unsur gelap terang dari suatu seni rupa tersebut. Nah, itu anak-anak unsur dari seni rupa yang membentuk suatu seni itu adalah unsur-unsur ini. Mau itu seni rupa berupa lukisan, berupa patung, nanti ada unsur-unsur seni rupa yang terdapat di dalamnya dari ke-8 unsur ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan fungsi dari seni rupa. Fungsi dari seni rupa ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, kalau yang fungsi individual ini ada dua turunannya, yaitu kebutuhan fisik, kemudian yang kedua kebutuhan emosional. Yang pertama di kebutuhan fisik ini seni rupa, contohnya yang bahan-bahan yang atau alat-alat yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, baju. Baju itu merupakan adalah hasil dari pemikiran atau design thinking. Nah, itu merupakan satu karya seni rupa. Kemudian yang lainnya juga seperti perhiasan, itu merupakan seni rupa berdasarkan kebutuhan fisik. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan kebutuhan emosional. Nah, kalau berdasarkan kebutuhan emosional ini biasanya digunakan oleh seniman dalam menuangkan ekspresinya di atas kanvas atau di sebuah balok kayu. Nanti kalian juga sebagai pelaku seperti menjadi seorang waiter dalam menyiapkan makanan atau menata makanan di atas piring. Di sana Anda akan menyampaikan mengekspresikan kreativitas kalian di atas piring yang akan kalian tata atau plating nanti. So, itu juga sama juga dengan dalam melipat suatu napkin. Di sana akan kalian sebagai seniman melipat napkin di bidang pariwisata. Nanti kalian mengekspresikan kreativitas kalian itu di napkin tersebut. Itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini ada 4 turunannya, yaitu fungsi sosial, ada pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi komunikasi, dan fungsi keagamaan. Nah, di fungsi pendidikan ini seni rupa berfungsi untuk membuat pendidikan itu menjadi menyenangkan. Contohnya seperti Bapak membuat di sini video atau infografis nanti yang akan Bapak share. Ini gunanya untuk menyampaikan pengertian tentang seni rupa itu. Ini salah satu fungsi seni rupa di bidang pendidikan, membuat video, membuat poster tentang pendidikan. Itu infografis,
Kemudian fungsi sosial rekreasinya, contohnya adalah tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata yang pernah kalian kunjungi tentunya ditata atau didesain sedemikian rupa menggunakan pemikiran design thinking atau dasar dari seni rupa tersebut. Kemudian fungsi komunikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi seni rupa dalam komunikasi itu mempermudah menyampaikan suatu pesan. Yaitu contohnya di poster-poster di jalan yang sering kalian lihat itu merupakan suatu karya seni rupa yang bertujuan ingin menyampaikan satu pesan atau fungsi komunikasi. Nah, fungsi keagamaan itu sebagai simbolis di masing-masing agama memiliki ciri khas masing-masing menggunakan seni rupa di agama tersebut. Nah, seperti itu fungsi dari seni rupa. Nah, yang terakhir di sini ada klasifikasi seni rupa berdasarkan waktu dan perkembangannya. Nah, seni rupa berdasarkan waktu dan perkembangannya di sini dibagi menjadi 3, yaitu seni rupa tradisional, kemudian seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional, seni rupa yang dibuat berdasarkan aturan atau pakem tertentu, dibuat berulang-ulang tanpa merubah bentuk aslinya. Biasanya menjadi warisan budaya di satu daerah tersebut. Nah, contohnya bisa dilihat di sebelah itu anak-anak. Ada wayang, kalau di Bali ada wayang cemplong. Itu merupakan satu warisan budaya. Wayang kulit itu di Indonesia ya, contohnya bentuknya tetap seperti itu. Digunakan berulang-ulang dari zaman ke zaman seperti itu, memang bentuknya itu merupakan satu warisan budaya. Selanjutnya ada juga keris. Keris itu suatu benda karya seni yang merupakan juga warisan budaya di Indonesia. Bentuknya tetap sedemikian rupa, ada yang lurus, ada yang melengkung, itu sedemikian rupa bentuknya tetap tidak berubah dari masa ke masa atau waktu ke waktu. Nah, yang terakhir di bawahnya juga ada contoh salah satu warisan desain arsitektur rumah adat di Bali. Di Bali niki contohnya adalah rumah adat di Penglipuran. Di Penglipuran ini rumah adatnya itu sama, artinya dari ujung ke ujung itu rumahnya sama. Itu merupakan warisan budaya Bali tentang arsitektur rumah adat yang ada di Bali. Itu contohnya juga adalah seni rupa tradisional berupa arsitektur adat, rumah adat. Oke, selanjutnya seni rupa modern. Seni rupa modern ini adalah seni rupa yang tidak terikat pada suatu pakem atau aturan tertentu, lebih memunculkan kreativitas dan bisa menciptakan hal yang baru. Nah, di sini lebih memunculkan kreativitas. Mohon maaf itu salah ketik kreativitas ya. Lebih memunculkan eksperimen dari seniman. Nah, contohnya di sini lukisan. Lukisan itu merupakan karya seni yang tidak memiliki pakem aturan tertentu. Contoh seperti di slide ini ada lukisan abstrak, lebih memunculkan warna-warna saja, yang penting dia mengutamakan keindahannya. Kemudian ada contohnya lagi graffiti, ini seni rupa modern, tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Nah, bahkan ini satu berkembang, contohnya patung gitu ya. Bapak di sini juga ambil contoh ogoh-ogoh, karena ogoh-ogoh dari masa ke masa memang bentuknya seperti itu, tapi lama-kelamaan ini tidak memiliki pakem-pakem juga aturan-aturan tertentu, bisa lebih mengutamakan kreativitas dari seniman tersebut. Walaupun ogoh-ogoh ini juga merupakan contoh seni tradisi, kalau misalnya dibuat dengan pakem-pakem tertentu, tapi pada zaman sekarang ini banyak ogoh-ogoh yang dibuat berdasarkan kreativitas seniman. Lanjut,
Yang terakhir yaitu seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer yaitu seni rupa yang muncul dipengaruhi oleh tren yang muncul pada saat itu. Seni ini bersifat kekinian dan temporer. Nah, seni rupa kontemporer ini bersifat kekinian dan temporer. Seni rupa yang mengangkat isu-isu terkini. Nah, contohnya seperti yang ada di samping, performance art. Contohnya misalnya di satu event ada isu atau tren yang pada masa itu ditampilkan dalam pertunjukan teater atau performance art. Kemudian juga ada video art, yaitu di sana misalnya contoh di sana membuat video suatu makanan yang viral atau tren masa kini dibuatkan videonya. Itu contoh dari seni rupa kontemporer. Yang terakhir juga ada bambu getih getah gitu ya, yang ada di Jakarta itu kemarin yang sempat viral. Itu juga merupakan karya seni temporer atau kontemporer, karena itu dibuat berdasarkan satu event yang akan disambut pada saat itu. Nah, demikian penjelasan dari pengenalan seni rupa di sekitar kita, dari definisi, kemudian unsur seni rupa, kemudian fungsi seni rupa, dan klasifikasi seni rupa berdasarkan waktu dan perkembangannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu untuk mengetahui pemahaman tentang seni rupa di sekitar kita. Nah, berikan contoh seni rupa berdasarkan waktu dan perkembangannya yang ada di daerah atau lingkungan masing-masing, serta berikan alasannya. Nah, seni rupa berdasarkan perkembangannya kan ada 3, yaitu seni rupa tradisional, kemudian seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Nah, silakan anak-anak mengamati lingkungan sekitarnya, yang mana termasuk seni rupa tradisional, yang mana termasuk seni rupa modern, yang mana termasuk seni rupa kontemporer yang ada di lingkungan daerah masing-masing. Kemudian berikan alasannya kenapa itu termasuk seni rupa tradisional, itu termasuk seni rupa modern, dan termasuk seni rupa kontemporer. Nah, ini dikerjakan pada link yang ada di deskripsi video. Silakan anak-anak mengklik link yang ada di deskripsi video. Silakan dikerjakan pada link tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang Bapak bisa sampaikan tentang pengenalan seni rupa sekitar kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan salam dan bahagia. Terima kasih.